Akibat volume arus balik meningkat di jalur arteri, arus balik mudik kendaraan dari arah Jawa Tengah ke Jawa Barat dialihkan ke jalur alternatif di Banjar, Jawa Barat. Sejak Kamis pagi, volume kendaraan dari arah Cilacap, Jawa Tengah menuju sejumlah daerah di Jawa Barat terus meningkat. Terjadi kepadatan di beberapa titik diantaranya di pertigaan Cisaga, Ciamis, dan pertigaan Jember, Banjar. Untuk mengurai kepadatan, Polres Banjar melakukan rekayasa lalu lintas dengan pengalihan arus menuju jalur alternatif Cimaragas, Ciamis. Pemudik tujuan Tasikmalaya, Bandung, dan sekitarnya digiring ke jalur ini. Kepadatan arus balik mudik ini diperparah oleh arus wisata menuju Pangandaran. Pemirsa, kita perbaharui informasi terkini dari jalur arteri Gentong. Ada rekan Agam Rizky, lalu di gerbang tol Cikampek Utama Cikatama ada Leo Chandra dan juga ada Herninda Febiola di Bakauheni, Lampung. Kita ke kawasan Gentong terlebih dahulu, ada Agam di sana. Selamat sore Agam, bagaimana kondisi di sana saat ini? Ya, baik Zega dan juga pemirsa, memang hingga saat ini dari pantauan kami di sekitar Lingkar Gentong, Jawa Barat masih dipadati oleh sejumlah pemudik yang akan melanjutkan perjalanannya menuju ke kampung halamannya dari momen arus balik ini. Mereka juga melakukan perjalanannya hingga Bandung menuju ke Tasikmalaya maupun berikutnya. Dan selain itu, Zega dan juga pemirsa, tidak hanya masyarakat yang akan melakukan perjalanan arus balik, ada juga masyarakat yang baru berangkat menuju ke kampung halamannya. Dan seperti yang saat ini kami sudah bersama dengan salah satu narasumber yang akan melakukan perjalanan mudik ke kampung halamannya. Selamat sore Bapak. Sore. Bapak namanya siapa Pak? Ahmad Hussein. Ya, Pak Ahmad Hussein ini akan melakukan perjalanan kemana nih Pak? Ke Pangandaran. Berarti ini akan melakukan arus mudik atau arus balik? Arus mudik. Berapa jam perjalanan Pak? Kurang lebih 9 sampai 10 jam. 9 sampai 10 jam ya? Iya. Berarti memang berangkat dari mana Pak? Dari Cempaka Putih, Rawasari. Wah, jauh banget ya Pak ya? Iya. Persiapan apa saja Pak yang dilakukan selama mudik ini Pak? Ya, paling dari kendaraan dulu ya, pertama ya. Setelah itu kondisi fisik kita ya yang penting sehat dulu aja. Dan sekarang masih melakukan istirahat gitu ya Pak? Istirahat sambil menunggu bada asar. Oke, berarti untuk pengendara ke daerah kampung halaman ini menggunakan kendaraan apa Pak? Roda 2 saya sepeda motor. Sepeda motor bersama dengan keluarga? Keluarga, anak istri. Pak, semoga selamat sampai tujuan ya Pak ya. Oke, makasih. Ya, Zega dan juga pemirsa, memang tidak sedikit masyarakat yang memutuskan untuk melakukan arus mudik atau perjalanan mudiknya ke kampung halaman pada hari ini. Karena memang mengingat mereka menghindari adanya kemacetan selama arus balik atau arus mudik yang sebelumnya terjadi. Dan dari data yang kami dapat, ini adalah untuk jumlah kendaraan yang setelah melewati Lingkar Gentong dari H-2 hingga saat ini sejumlah lebih dari 100.000 pengendaraan. Untuk Anda yang memang akan melakukan perjalanan baik dari kampung halaman menuju ke tempat Anda tinggal, ini Anda harus memperhatikan bagaimana situasi baik dari tubuh Anda maupun kendaraan, karena mengingat medan yang berada di Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat ini cukup terjal, banyak sekali tanjakan maupun turunan yang curam. Dan juga pada malam hari ini pencahayaan di sekitar Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat ini masih minim. Dan Anda memang dari pihak Polres Tasikmalaya selalu mengimbau untuk memperhatikan bagaimana kondisi fisik maupun kendaraan yang prima selama perjalanan mudik maupun balik Anda. Untuk sementara demikian, Zega. Baik, terima kasih Agam dari Lingkar Gentong. Kita akan ke Bakauheni, ada Herninda Febiola di sana. Selamat sore Herninda. Bagaimana kondisi di sana sore hari ini? Ya, selamat sore Prita, Zega dan juga pemirsa. Terkait kondisi terkini di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Lampung, ini sudah ramai dipadati oleh penumpang yang hendak menyeberang dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Dan di belakang saya ini nampak sudah ada
kapal yang hendak berangkat, namun ini tidak terjadi antrian ataupun kepadatan yang mengular antara kendaraan roda 4 maupun roda 2, dan juga sejumlah penumpang pejalan kaki ini tidak terlihat adanya kerumunan dan tidak ada antrian yang mengular. Bisa dilihat pemirsa di belakang saya ini semuanya masih kondusif, tertib, dan juga tidak terjadi kerumunan ataupun kepadatan. Dan untuk pihak ASDP sendiri ini untuk mengantisipasi lonjakan arus balik dan untuk meringankan beban para pemudik diterapkan pada hari ini yaitu diskon tarif tiket, yang mana tarif tiket tersebut didiskon sebesar 21% hingga 36% yang akan berlaku mulai hari ini hingga tanggal 7 April nanti. Dan nanti malam pemirsa dari pukul 8 malam akan mulai diterapkan sistem single tiket, yang mana seluruh tiket ini dijadikan satu harga ke tiket reguler. Jadi bagi pemirsa ataupun masyarakat dan juga pemudik yang hendak balik ke Pulau Jawa yang namun sudah terlanjur membeli tiket eksekutif atau ekspres, ini bisa dilakukan sistem refund di Pelabuhan Bakauheni sendiri pada saat sesudah check-in di pelabuhan di jadwal penyeberangan yang pemirsa pilih atau masyarakat sudah pilih di tiket tersebut. Nantinya tiket tersebut akan diberi stempel, yaitu diberi stempel bertuliskan berhak diskon, yang mana tiket yang sudah dibeli eksekutif tersebut dikembalikan sisanya ke harga reguler. Untuk sistem refund sendiri bisa pemirsa ataupun masyarakat akses di online, yakni dengan mengakses suatu link dengan nama link yakni refund express reguler 1. Nanti pada link tersebut pemirsa akan diminta untuk mengisi sejumlah informasi ataupun data-data yang diperlukan. Setelah pemirsa melampirkan dokumen ataupun data yang dibutuhkan, ini nanti akan ini data tersebut atau dokumen meliputi tiket, boarding pass ataupun dokumen pribadi seperti KTP, SIM, paspor atau paspor untuk warga negara asing nantinya akan terrefund. Namun jika pemirsa masih bingung ataupun tidak mendapatkan refund tiket, akan selalu ada divisi pelayanan dari pihak ASDP yang bersiaga selama 24 jam di pelabuhan untuk menjelaskan soal bagaimana cara merefund tiket. Dan untuk keamanan sendiri pemirsa, ini sejak tadi pagi keamanan di pelabuhan sendiri sudah mulai diperketat, berbeda dengan hari-hari sebelumnya yang mana masih belum nampak adanya pengamanan. Namun untuk hari ini dari pihak kepolisian, Brimob dan juga Satpol PP hingga staf keamanan pelabuhan sudah berjaga di sepanjang area pelabuhan. Dan dari pihak Polda Lampung sendiri tadi sempat menjelaskan bahwa untuk apabila terjadi penumpukan atau antrian nantinya akan diterapkan sistem buffer zone, dan juga rest area yang digunakan untuk buffer zone ini diuntukkan bagi masyarakat yang hendak masuk ke area pelabuhan. Sementara kembali ke studio Prita Zega. Baik Ninda, nampaknya di Pelabuhan Bakauheni sudah tidak terjadi lagi antrian. Kita lihat bagaimana titik lainnya. Ada Leo Chandra di gerbang tol Cikatama. Selamat sore Leo, apakah kepadatan masih terlihat di sana hingga sore hari ini? Selamat sore Prita Zega dan juga pemirsa TV One. Benar sekali, hingga saat ini volume kendaraan lalu lintas yang melaju dari gerbang tol Cikampek terpantau ramai, di mana memang dapat dilihat dari layar kaca Anda Prita Zega dan juga pemirsa, untuk ke arah tol Cikampek yang menuju ke arah Bandung ini mengalami kepadatan. Bahkan informasinya jumlah kendaraan ini mencapai 24.313. Sementara untuk kendaraan yang juga ini kemudian dari arah Bandung menuju ke Jakarta, ini ada sebanyak 14.766. Jika kita melihat juga Prita Zega dari sisi lainnya, yaitu di gerbang tol Cikampek yang kemudian ini keluar ke arah Jakarta, ini ada sebanyak 21.972 kendaraan. Sementara yang menuju ke Palimanan sendiri bertotal 18.777. Total kendaraan yang melalui dari gerbang tol Cikampek ini ada sebanyak 79.828. Dapat dilihat bagaimana tol ke arah Bandung ini juga mengalami kepadatan di gerbang tol. Informasinya akan terjadi puncak arus balik pada H+3, H+4 hingga +5 2025. Artinya Prita Zega, pada siang ini kami mengabarkan langsung di layar kaca Anda terjadinya peningkatan lalu lintas yang kemudian sudah mulai dipersiapkan begitu untuk kemudian kontraflow oleh pihak kepolisian dan juga jasa marga. Mengingat bahwasannya hari ini juga informasinya berdasarkan
dari surat keputusan bersama akan dilakukan rekayasa lalu lintas arus balik nasional. Namun memang sekali lagi yang dapat kami sampaikan, informasi langsung dari Jasa Marga mengatakan bahwasannya untuk tahapannya akan dilakukan secara bertahap, menunggu dari instruksi diskresi kepolisian yang juga ini dapat dilihat dari pantauan meningkatnya lalu lintas kemudian dari arah timur Trans Jawa menuju Jakarta. Jika kita lihat menuju ke arah Jakarta ini Prita Zega, kondisinya memang terpantau ramai lancar, tidak terjadi kepadatan jika kita bandingkan dengan ke arah Jawa ataupun Jakarta ke arah Bandung begitu. Di mana juga ini informasinya untuk pintu tol Cikamas sendiri, Cikampek maksud kami, itu akan sudah dibuka sebanyak 17 gardu tol menuju ke beberapa titik yang memang ke arah Jakarta dan juga ke arah Bandung. Kemudian juga kita akan menginformasikan juga terkait dengan arus lalu lintas one way yang kemudian hari ini informasi akan diberlakukan, namun sampai saat ini belum terjadi one way diberlakukan dan juga kontraflow, mengingat bahwasannya kepadatan masih akan terus terjadi hingga malam nanti. Begitu Prita Zega, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Leo Chandra atas informasinya mengabarkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama. Dan tadi juga ada informasi langsung dari Hernida Febiola Pelabuhan Bakauheni. Dan tadi juga ada Agam Rizky dari Gentong. Terima kasih rekan-rekan, jaga kesehatan, jaga keselamatan di sana. Selamat bertugas kembali.